Eksekusi rumah mewah ini terjadi di Komplek Permata Hijau 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pemilik rumah saling dorong dengan jurusita pengadilan. Menurut pemilik rumah, peristiwa berawal dari pinjaman di bank sebesar 3,5 miliar rupiah di tahun 2020 lalu yang membengkak menjadi 8 miliar lebih. Keributan terjadi saat bus telolet melintasi kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sejumlah awak bus menganiaya seorang pemotor lantaran tak terima ditegur saat membunyikan klakson telolet. Korban sempat memukul spion bus karena merasa bising dengan suara klakson telolet. Banjir berarus deras menyeret perahu karet tim SAR hingga terbalik saat akan mengevakuasi warga. Banjir lebih dari 2 meter merendam 14 kecamatan di Kabupaten Maros. Di tengah pemangkasan anggaran besar-besaran, pelantikan 5 staf khusus dan 1 asisten khusus Kementerian Pertahanan, termasuk Letkol Tituler Deddy Kobuser, menuai kritikan warga. Deddy bertugas sebagai staf khusus bidang komunikasi sosial dan publik di Kementerian Pertahanan. Menurut perintah, Halo, selamat siang pemirsa, saya Reza Helmi. Inilah seputar iNews siang. Kebakaran rumah mewah di Cipinang Melayu, Jakarta Timur pagi tadi membuat panik warga. Pemilik rumah bisa menyelamatkan diri. Api berasal dari mobil yang terparkir di garasi rumah. Warga panik mengetahui kebakaran meludeskan rumah mewah di Jalan Ki Ajeng Pemanahan, Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur. Awalnya percikan api muncul dari mobil parkir di garasi. Warga berupaya memadamkan api dengan alat pemadam ringan. Namun tak membuahkan hasil, api menyambar ke rumah mewah dan meludeskan seluruh isi rumah. Pemilik rumah tengah tertidur pulas berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran dari mobil yang ada di lingkungan rumah ini, di garasi. Itu entah konslet atau apa, kami kurang ini keterangannya dari mobil itu. Dan kami tiba di TKP, kondisinya emang udah luas seperti ini. Mungkin kejadiannya tidak langsung memberikan laporan. Tak ada korban dalam kejadian ini. Kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Tidak hanya kebakaran rumah, kabel listrik yang terbakar di Jalan Raya Condet Cililitan juga membuat warga ketakutan. Api dengan cepat membesar, membakar tiang listrik hingga terjadi ledakan. Ratusan pengendara takut melintas hingga terjadi kemacetan panjang. Kabel diduga terbakar akibat korsleting lantaran kondisinya semraut. Pemirsa, ricuh eksekusi rumah mewah di Kompleks Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pemilik rumah melawan hingga saling dorong dengan jurusita pengadilan. Peristiwa dipicu pinjaman bank yang membengkak dari 3,5 miliar menjadi 8 miliar rupiah. Kericuan ini terjadi saat eksekusi rumah mewah di kawasan Komplek Permata Hijau 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Masa pendukung pemilik rumah saling dorong dengan jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut pemilik rumah, peristiwa berawal dari pinjaman bank 3,5 miliar rupiah tahun 2020 lalu yang membengkak menjadi 8 miliar lebih. Saya mengajukan kredit 3,6. Malah mereka tambah jadi 4,6. Padahal dengan 3,6 itu mereka tidak ngecek pembukuan kami. Akhirnya jadi totalnya semua 4,6. Tapi setelah itu berbunga-bunga dengan pada saat itu kan 2020 Covid. Akhirnya sekarang tagihannya menjadi 8, something. Dan rumah kami yang harganya puluhan M mau diambil gitu aja. Sementara itu rumah kami misalnya diambil, utang kami pun masih ada. Penolakan eksekusi terjadi karena pemilik rumah masih menjalani sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan hari Kamis ini sidang kedua. Para pihak hadir. Jadi pihak yang memohon ini hadir. Nah, itu bisa ditafsirkan sendiri ya. Dari dalam gugatan itu para pihak hadir. Oleh karena itu apalagi proses eksekusi ini. Tunggu aja putusan pengadilan. Proses penyitaan akhirnya ditunda, namun dari data yang diketahui dasar hukum penyitaan adalah risalah lelang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah.
Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Pemirsa, keributan terjadi saat bus telolet melintasi Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sejumlah awak bus mengeroyok seorang pemotor karena tidak terima usai ditegur membunyikan klakson telolet. Fenomena bus telolet kembali marak di kawasan Jakarta Selatan. Ratusan orang termasuk anak-anak berkerumun di pinggir jalan kawasan Jagakarsa demi menyaksikan kemeriahan bus telolet hingga memicu kemacetan. Kemeriahan fenomena ini sempat diwarnai keributan. Seorang pengendara motor dianiaya sejumlah kru dalam bus setelah memukul bus dan menegur karena bising dari suara klakson telolet. Polisi memastikan kejadian ini akan menjadi perhatian dan akan menindak tegas karena penggunaan klakson pada kendaraan sudah ada aturan dan pedomannya. Dilakukan penindakan sesuai dengan klasifikasinya, akan dilaksanakan penilangan sesuai kategorinya, akan dilakukan penegakan hukum ya. Dalam mengantisipasinya, hari ini rencananya polisi akan menggelar razia bus telolet. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Kita ke informasi pelantikan Letkol tituler Deddy Corbuzier beserta 5 staf khusus Kemenhan lainnya di tengah pemangkasan anggaran besar-besaran menuai kritik dari masyarakat. Masyarakat juga mengkritisi kemampuan komunikasi publik Deddy Corbuzier, staf khusus Menhan bidang komunikasi sosial dan politik. Untuk diangkat pada Letkol tituler Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo alias Deddy Corbuzier Selasa siang dilantik Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi staf khusus Menhan bidang komunikasi sosial dan politik. Selain Deddy, 4 tokoh lainnya dilantik menjadi staf khusus Menhan dan 1 orang menjadi asisten khusus Menhan. untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung. Sayangnya pelantikan 5 staf khusus dan 1 asisten khusus Menhan banyak dikritik warganet karena dilakukan saat efisiensi anggaran di berbagai lembaga meski anggaran Kementerian Pertahanan tidak dipangkas. Jika merujuk pada Perpres nomor 10 tahun 2025 dan Perpres nomor 119 tahun 2017, total gaji dan tukin staf khusus menteri berkisar 31 hingga 33 juta rupiah. Sebelumnya saat pelantikan kabinet, postur kabinet Presiden Prabowo yang gemuk juga disorot. Berjumlah 48 kementerian diisi 136 orang menteri, wakil menteri, kepala lembaga, staf khusus hingga utusan khusus. Beberapa di antaranya merupakan pesohor. Sementara selain Kementerian Pertahanan, ternyata ada 5 kementerian lainnya yang juga memiliki staf khusus. Dalam perpres yang dibuat 1 hari setelah Presiden dilantik, kementerian dan kementerian koordinator bisa mengangkat 5 staf khusus. Berbanding terbalik, untuk menghemat anggaran, negara tetangga Vietnam justru memilih untuk memangkas kementerian dan lembaga dari 30 kini menjadi 22 kementerian. Dengan pemangkasan ini, Vietnam menargetkan penghematan setara 72,5 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kalau menurut saya sih harusnya dengan efisiensi anggaran ini memaksimalkan yang ada aja, jangan menambah lagi personil terutama dari lingkup yang memang sebenarnya nggak ada basic pertahanan keamanan, walaupun dia mungkin memang udah pernah kayak pendidikan militer atau apa ya. Masih ada alasan yang matang juga di balik kenapa akhirnya beliau diangkat gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat kondisi saat ini nih, ada efisiensi anggaran, sepertinya rasanya kalau misalnya ditambah headcount 1 lagi mungkin akan sangat membebankan ya. Jadi menurut saya sebenarnya yang penting itu yang publik perlu tahu itu transparansi. Kira-kira apa sih alasan dibalik pengangkatan ini? Ya, dengan kabinet gemuk, pemerintahan Prabowo Gibran juga punya sederet program beranggaran jumbo. Salah satunya janji mewujudkan makan bergizi gratis, tapi apa daya, anggaran negara tiris. Penghematan besar-besaran dilakukan dan memicu kegaduhan. Menteri Keuangan diminta untuk merekonstruksi ulang pos kementerian mana saja yang terkena pemotongan. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Presiden Prabowo pantang mundur mewujudkan janji besar memberi makan bergizi gratis meski butuh anggaran fantastis.
Dengan kemampuan APBN terbatas, penghematan anggaran besar-besaran jadi jalan pintas. Target penghematan mencapai 306 triliun, 256 triliun dari kementerian lembaga, dan 50 triliun dari dana daerah. Perjalanan dinas, seminar, pengadaan alat tulis, dan semua operasional gedung dipangkas 50 hingga 90%. Dampaknya langsung terasa. Sebagian lampu dan AC di ruangan Kemenko Perekonomian dimatikan. Di Kementerian Kesehatan, penggunaan lift dibatasi, memicu antrean panjang absensi saat jam masuk dan pulang. Demi hemat listrik dan air, PNS hanya akan kerja 3 hari di kantor. 2 hari lainnya diminta bekerja dari mana saja. Tapi hemat operasional saja tentu belum cukup, terutama bagi Kementerian Pekerjaan Umum yang anggarannya dipangkas hingga 73%. Di hadapan Komisi 5 DPR, Menteri PU Dodi Hanggodo buka-bukaan soal nasib proyek infrastruktur tahun ini. Hanya ada penambahan jalan tol 13 km, bahkan tidak ada lagi anggaran perbaikan rutin jalan dan jembatan. Juga minimnya penambahan pembangunan saluran irigasi. Terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuma 16.000 hektar dari sekian banyak yang lain. Ya memang tidak akan tercapai. Artinya memang pengurangan 80 triliun ini dampaknya kemana-mana. Mau tidak mau, pemangkasan anggaran jelas berdampak pada banyak program vital. Arahan Presiden itu untuk program-program yang selama ini tidak terukur, tidak bisa diukur keuntungannya, manfaatnya bagi publik, itu ditiadakan. Usai gaduh dampak efisiensi anggaran, Presiden Prabowo meminta Kementerian Keuangan merekonstruksi ulang pos-pos pemotongan anggaran di kementerian. Apakah nantinya ada perubahan? Tentu bergantung pada keberanian Sang Menteri Keuangan. Ya beresikolah terhadap anggaran juga gitu. Kalau semua permintaan Presiden harus segera direalisasikan gitu. Makanya saya dulu juga sering ditanya butuh Menteri Keuangan yang seperti apa, yang bisa bilang tidak begitu. Tim Liputan iNews melaporkan. Berikutnya, pengangkatan Majen TNI Novi Helmi Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya karena Majen TNI Novi Helmi Prasetya masih tercatat sebagai anggota TNI aktif. Saat ini Majen TNI Novi Helmi Prasetya menjabat sebagai Komandan Jenderal Akademi TNI. Dengan diangkatnya Majen Novi menjadi Dirut Bulog oleh Menteri BUMN, membuat Majen Novi merangkap 2 jabatan strategis. Menteri BUMN Erick Thohir beralasan pengangkatan Jenderal Bintang 2 tersebut untuk membantu Perum Bulog mewujudkan target pemerintah. Namun putusan ini mengabaikan aturan rangkap jabatan bagi anggota TNI aktif. Pemirsa, momen keakraban Presiden Prabowo dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini terlihat saat menyambut kedatangan Erdogan di Lanut Halim Perdana Kusuma malam tadi. Kedua pemimpin negara ini sepayung bersama saat menuju mobil. Petang. Di tengah guyuran hujan, Presiden Prabowo Subianto menyambut hangat kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Emine Erdogan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa petang. Kedua pemimpin negara ini tampak akrab hingga sepayung bersama saat menuju mobil. Kedatangan Erdogan sebagai upaya memperkuat hubungan bilateral Turki dan Indonesia serta negara-negara ASEAN. Lawatan Erdogan juga menjadi momen perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Turki. Pertemuan keduanya diharapkan menghasilkan langkah konkret yang menguntungkan kedua negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Major TNI menegur Paspampres yang memayungi Prabowo dengan meminta untuk menutup payung Presiden. Presiden langsung menyambut Erdogan di tengah hujan gerimis. Tiba di Indonesia semalam, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Bogor siang hari ini. Sudah ada rekan Jen Cahyani di Istana Bogor. Jen, apa saja yang menjadi agenda pertemuan dua kepala negara siang ini?
Ya, baik Reza dan juga pemirsa, betul sekali hari ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan secara resmi untuk menyambut Presiden Turki Erdogan yang sudah tiba di Indonesia di Jakarta pada hari kemarin atau malam tadi, dan kemudian hari ini tanggal 12 Februari 2025 dijadwalkan akan ada pertemuan bilateral secara resmi di Istana Kepresidenan Bogor dengan adanya penyambutan terlebih dahulu upacara kenegaraan yang akan menyambut kedatangan Presiden Turki Erdogan. Dan untuk persiapan juga telah dilakukan mulai dari pengamanan dan juga protokoler yang dikerahkan, ada sekitar 1.000 lebih yang personel yang dikerahkan hari ini, mulai dari Pas Pampres, kemudian pihak kepolisian dan juga TNI dan beberapa pihak lain yang turut serta untuk melakukan pengamanan di kawasan Istana Kepresidenan Bogor dan juga sekitar kawasan Istana Kepresidenan Bogor. Dan tentu saja untuk pertemuan ini sendiri diharapkan nantinya akan menghasilkan kerjasama strategis yang baru dan juga menguntungkan bagi kedua belah pihak maupun bagi perdamaian dunia, sehingga nanti dapat menghasilkan hubungan bilateral yang semakin kuat di antara Indonesia dan juga Turki. Sementara itu saya kembalikan ke Anda, Reza. Kita kembali ke dalam negeri, pemirsa. Meski pengecer sudah diperbolehkan untuk menjual gas LPG 3 kg, tapi ternyata pembelian gas melon tetap ada aturannya, yaitu harus menunjukkan KTP. Pembelian gas bersubsidi juga harus sesuai dengan wilayah KTP masing-masing. Ada tim kami, Naura Syafikah, punya informasi lengkapnya untuk Anda. Setelah pemerintah mencabut larangan untuk pengecer menjual gas LPG 3 kg, sekarang di Pangkalan untuk membeli gas LPG 3 kg warga diwajibkan untuk menunjukkan KTP-nya. Apakah mereka merupakan masyarakat yang berhak untuk mendapatkan subsidi gas LPG 3 kg. Dan salah satunya di Pangkalan gas LPG 3 kg yang berada di Palmerah, Jakarta Barat ini sudah menerapkan untuk pembelian wajib menunjukkan KTP. Setiap pengelola memastikan bahwa mereka memiliki aplikasi. Nah, ini dia aplikasinya. Berikut adalah aplikasi untuk pembelian dan pengecekan KTP. Jadi nantinya untuk pengelola akan memasukkan NIK di sebelah sini. NIK akan dimasukkan di sebelah sini, kemudian untuk dicek apakah memang NIK tersebut memiliki hak dan berhak mendapatkan subsidi gas LPG 3 kg. Dan juga untuk setiap pembeli itu harus sesuai dengan KTP wilayahnya. Jadi untuk KTP Jakarta hanya diperbolehkan untuk beli di daerah Jakarta saja. Jadi untuk KTP di luar Jakarta tidak diperbolehkan untuk beli karena itu dapat merusak stok dan juga ketersediaan yang ada. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Viral, sejumlah pengendara motor terjatuh saat melintas di Jalan Kalimalang, Bekasi. Jalan licin akibat ceceran tanah terkena hujan dari proyek pembuatan saluran air bersih di sepanjang Jalan Kalimalang. Video amatir merekam sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh saat melintas di Jalan Kalimalang, Bekasi Selatan karena jalan licin akibat banyaknya lumpur. Lumpur yang mengakibatkan jalan licin ini berasal dari ceceran tanah tercampur air hujan, proyek pipa air bersih sepanjang Jalan Kalimalang menuju Jakarta. Selain licin karena lumpur, Jalan Kalimalang juga ambles sepanjang 4 meter di depan Komplek Bumi Satria Kencana, Bekasi Selatan. Petugas memblokade jalan yang ambles. Ya kalau gini ya? Kemacetannya sih di jam-jam pagi sama sore ya. Kebetulan tadi saya baru mau berangkat kerjanya, udah ngeliat jalan udah ambles gitu aja sih. Tadi sempat lihat jalannya amblesnya gede apa enggak gitu Mas? Cukup lebar ya. Jalan mereka berlubang juga? Iya, harus ada berlubang. Ini kali ini jalan dua arah di imbasnya ini, jadi jadi dua arah. Jadi dua arah. Macet gak Pak? Oh, parah Pak, sore. Sampai sore? Iya. Menghindari kemacetan, Disub dan Polantas Polres Metro Bekasi memberlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Berikutnya viral, wisata Gua Pamijahan di Tasikmalaya dipadati ribuan pengunjung. Narasi Gua Safarwadi memiliki lorong menuju ke Mekah, membuat gua ini didatangi ribuan pengunjung.
Buat banyak naonnya jalmi ieu masa sedap nah hayang asup gua na edek naon kitunya kaheurin-heurin. Viral, video amatir merekam ribuan pengunjung antri masuk ke dalam Gua Pamijahan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Narasi dalam video menyebut Gua Pamijahan atau Gua Safarwadi dipercaya memiliki lorong bercabang yang tembus hingga ke Mekah, Arab Saudi. Pihak pengelola menutup beberapa lorong di dalam gua dengan besi agar pengunjung tidak tersesat. Sementara narasi lorong di dalam Gua Pamijahan yang tembus hingga ke Mekah mendapat tanggapan dari pihak kesepuhan Pamijahan. Maka kata-kata itu yang viral sekarang itu bahwa gua itu bisa digunakan untuk bisa ke Mekah itu hal yang tidak benar. Gua Pamijahan ini dulu merupakan situs yang digunakan oleh Syekh Abdul Muhyi, seorang penyebar agama Islam di Tasikmalaya sebagai tempat mendekatkan diri kepada Allah. Selain memiliki banyak lorong bercabang, Gua Pamijahan memiliki mata air abadi yang tidak pernah kering sepanjang musim. Hingga saat ini Gua Pamijahan menjadi lokasi wisata religi yang selalu dipadati peziarah. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juariono, iNews melaporkan. 6 wartawan gadungan di Jakarta ditangkap polisi karena peras puluhan juta seorang pria yang diduga selingkuh. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di seputar iNews Siang. Enam wartawan gadungan ditangkap karena melakukan pemerasan hingga puluhan juta rupiah pada seorang pria yang diduga selingkuh. Polisi menangkap 6 wartawan gadungan di lokasi berbeda di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku diduga memeras seorang pria yang keluar dari hotel di Cempaka Putih, Jakarta Pusat usai bertemu dengan seorang wanita. Warga Pancoran, Jakarta Selatan ini diperas hingga 30 juta rupiah untuk uang tutup mulut. Pelaku mengancam memviralkan foto-foto korban jika korban menolak untuk memberikan uang. Pemirsa, viral aksi pedagang asongan nekat memanjat tali tambat kapal pelni saat bersandar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Berita ini akan sekaligus menutup jumpa kita siang ini. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa. Aksi berbahaya sejumlah pria diduga pedagang asongan untuk bisa naik ke kapal ini viral di media sosial. Para pedagang nekat memanjat tali tambat kapal KM Cermai di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan sejumlah petugas di lokasi tak berkutik. Kurangnya pengawasan dari pihak keamanan pelabuhan membuat para pedagang asongan ini dengan leluasa bisa masuk ke area dermaga hingga nekat memanjat demi lolos ke atas kapal.